Halo YouTube, jumpa lagi sama aku Bayu Prakoso di Raja Auto Care. Teman-teman, kalian pernah ngalami nggak sih mobil kalian itu tiba-tiba berebut waktu jalan kayak gitu? Kemudian ketika di starter, mobil kalian itu responnya gimana ya? Nggak langsung responsif seperti itu. Mungkin 2 atau 3 kali baru nyala. Atau mungkin tiba-tiba aja mobil kalian itu BBM-nya jadi boros. Nah, teman-teman, bisa jadi nih ada problem di komponen ini. Komponen ini tuh ukurannya ya seginilah teman-teman, kecil. Nah, kalian juga pasti tahu kan itu apa namanya? Ya, namanya adalah busi. Jadi teman-teman, kali ini aku mau ngebahas tentang busi. Fungsi dari busi itu apa? Kemudian tanda-tanda busi harus segera diganti. Yang ketiga, cara mengeceknya. Yang keempat, jenis-jenis busi. Kemudian yang kelima, kalau busi udah aus, kemudian nggak diganti, itu efeknya gimana? Teman-teman, sebelum kita lanjut video ini, baiknya kalian dukung nih channel kita, biar channel ini bisa semakin berkembang, menjadi manfaat bagi banyak orang. Caranya kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Apa itu busi? Dan kenapa fungsinya itu sangat-sangat vital untuk mobil kita? Busi adalah komponen yang menghasilkan percikan-percikan api di dalam ruang bakar di mobil kita, teman-teman. Jadi teman-teman, percikan ini muncul karena ada tegangan listrik yang tinggi. Ukurannya kira-kira itu 20.000 sampai 40.000 volt. Wah, tinggi kan? Percikannya itu kecil, teman-teman. Tapi mampu membakar bensin atau BBM dan udara yang ada di ruang bakar. Jadi fungsinya sangat vital teman-teman. Tanpa busi nggak ada pembakaran, alias mesin mati. Nah, ini dia teman-teman fungsinya. Teknologi pengapian ini teman-teman dikembangkan itu kira-kira ya tahun 1900-an oleh Robert Bosch. Sampai sekarang prinsip dasarnya itu masih digunakan. Hanya saja materialnya yang mengalami perubahan seperti itu. Walau ukurannya kecil teman-teman, tapi dia itu ibarat jantung dalam proses pembakaran di mesin mobil kita. Berikutnya 7 tanda busi wajib diganti. Kita masuk di pembahasan yang lebih penting ya teman-teman. Yang pertama, mesin susah dihidupkan. Kalau di starter teman-teman, mobil kita itu respon untuk hidup itu jelek kayak gitu ya. Jadi gini, mungkin di starter panjang 2, 3, atau 4 kali bahkan baru mobil itu nyala mesinnya. Nah, bisa jadi teman-teman businya itu udah lemah. Nah, ini wajib terus segera diganti. Berikutnya yaitu kalau mesin di mobil kita itu berebut atau tersendat. Kalau digas, mesinnya itu berebut teman-teman. Tarikannya juga nggak halus. Ini biasanya terjadi karena misfire atau ada kegagalan di dalam pembakaran di mesin mobil kita. Berikutnya tenaga berkurang teman-teman. Mobil terasa berat, akselerasi lamban, waktu menanjak, wah ini berasa ngos-ngosan seperti itu. Padahal nggak bawa beban yang banyak. Nah, ini bisa jadi nih busi minta untuk diganti. Berikutnya yaitu boros bahan bakar. Busi yang lemah membuat pembakaran itu nggak sempurna, teman-teman. Jadi, banyak sekali bahan bakar yang terbuang di sana. Kalau 1 liter biasanya untuk 12 kilo atau 13-14 kilo, bisa jadi nih 1 liter hanya mencapai 8 atau 9 kilometer aja. Nah ini teman-teman, bisa dicurigai businya udah aus. Yang kelima yaitu idlenya itu nggak stabil. Saat mesin mobil kita itu langsam, RPM-nya itu naik turun teman-teman. Berikutnya getaran lebih berasa. Ini biasanya tanda kalau pembakaran itu nggak konsisten. Yang keenam, lampu cek engine itu menyala. Pada mobil injeksi modern, misfire itu terdetek ya di sensor. Maka ECU akan memberi sinyal
lampu cek engine itu menyala, teman-teman. Seringkali penyebabnya itu sederhana karena businya udah mulai aus. Yang ketujuh, sudah lewat masa pakai. Walaupun belum terasa gejala-gejala kayak gitu, teman-teman, busi tetap punya umur pakai. Umumnya nih ya, busi yang standar 20.000 sampai 30.000 kilometer ini minta diganti. Berikutnya yang jenis platinum, ini untuk jarak 40.000 sampai 60.000 kilometer. Yang berikutnya jenis iridium. Wah, kalau yang ini lumayan nih jaraknya, teman-teman, tapi ini lebih mahal. Kisaran 80.000 sampai 100.000 kilometer. Wah, ini jaraknya sangat-sangat jauh, teman-teman. Tapi itu tadi, mahal. Kalau sudah melewati itu semua, ada baiknya segera ganti busi mobil kalian. Nah, sekarang muncul pertanyaan seperti ini. Cara cek busi di mobil kita itu gimana? Bisa nggak sih kita cek di rumah? Gimana, teman-teman? Bisa nggak? Jawabannya bisa, teman-teman. Caranya ya, pastikan mesin mobil kalian itu dalam keadaan dingin. Berikutnya kalian buka kap, kemudian kalian lepas koilnya. Itu ada baut biasanya, kalian lepas dulu. Berikutnya kalian gunakan kunci busi untuk melepas itu businya. Kalau sudah terlepas, kalian bisa lihat ujung dari busi mobil kalian. Coba lihat ujungnya, teman-teman. Kalau warnanya coklat keabu-abuan, itu biasanya busi normal, seperti itu. Kalau hitam berjelaga, ini ada percampuran di dalam ruang bakar itu terlalu banyak, seperti itu. Kalau busi berwarna putih pucat, mesin mobil kalian itu terlalu panas, teman-teman. Dari warna busi ini, teman-teman, kita bisa memperkirakan keadaan mesin mobil kita itu kayak gimana. Banyak mekanik itu menyebut kayak gini, teman-teman. Busi itu ibaratnya dokter pada mesin mobil kita. Berikutnya aku mau bahas mengenai jenis-jenis busi. Yang pertama yaitu busi standar. Biasanya ya, teman-teman, itu harganya murah. Kita banyak menjumpai di bengkel-bengkel atau di toko-toko kayak gitu. Berikutnya busi platinum, lebih tahan panas. Berikutnya umurnya bisa panjang. Wah, ini lumayan, teman-teman. Berikutnya yaitu busi iridium. Ini busi yang bisa dikata modern. Elektrodanya itu lebih kecil. Kemudian ini kuat banget. Percikannya juga lebih fokus. Umurnya itu bisa sangat panjang atau paling lama dibanding jenis-jenis busi yang lainnya. Kalau produsen yang terkenal ya, busi itu NGK, ada Denso juga. Kalau mobil keluaran baru itu biasanya yang direkomendasikan itu jenis iridium. Kalian bisa pakai jenis itu ya, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, dampak kalau kita itu nggak segera mengganti busi kalau busi kita udah aus. Ini penting banget untuk kalian. Banyak sekali orang itu menunda-nunda loh. Businya udah saatnya ganti, tapi dia masih kekeh. Itu oke lah, nggak apa-apa. Toh juga masalah kecil, cuma busi, seperti itu. Wah, dampaknya apa ya? Mesin mobil kalian itu bisa pincang, ya otomatis karena pembakaran nggak sempurna. BBM makin boros, ya tahu sendiri ya. Efek dari pembakaran nggak sempurna itu, emisi meningkat, koil pengapian mobil kalian itu cepat aus juga, teman-teman. Wah, ini bisa sampai kemana-mana ini. Berikutnya, kalau dibiarkan, bisa menjalar di katalik konverter kalian, bisa ikut bermasalah. Waduh, parah ya. Masalah kecil, tapi kalau dibiarkan, bisa menjadi masalah serius. Jadi kesimpulannya, teman-teman, busi itu memang size atau ukurannya kecil, tapi dia memiliki fungsi yang sangat-sangat vital, teman-teman. Kenali tanda-tandanya, cek secara berkala, ganti sesuai dengan interval yang dianjurkan. Jangan sampai ya, kalian itu menunggu mobil kalian itu berbet parah baru diganti businya. Kalau kalian merasa konten ini bermanfaat, kalian bisa klik tombol like, bagikan juga video ini ke teman-teman kalian yang mana mungkin teman-teman kalian mengalami mobilnya mulai berbet-berbet atau susah untuk di starter. Kemudian pastikan kalian mengeklik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi otomotif terbaru dari kita. Oke, saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. See you.